Berarti kan tetanya lebih dari X ya berarti ya. Tetanya lebih dari X. Berarti teta lebih dari semua bilangan. Sorry. Kan tetanya lebih dari X. X itu apa? X itu kan variabel acaknya kan, sampelnya, iya nggak? X itu sampelnya. Berarti kalau misalkan kita urutin nih ya, misal diurutin dari yang terkecil sampai terbesar nih. Berarti misal X2 paling kecil misal. Terus X3. Terus misal X1, X5 ini diurutin dari terkecil sampai terbesar ya. Berarti paling besarnya adalah sampel acak terbesar, iya nggak? Iya kan? Paling besarnya adalah sampel acak terbesar. Katanya semua nilai tetanya lebih dari X. Berarti tetanya ada di mana? Kalau semua nilai tetanya lebih dari X, tetanya ada di mana? Ada di depan, ada di sini, apa di sini, apa di sini, apa di paling belakang? Tetanya ada di mana yang masuk akal? Di depan, Kak. Kalau di depan, coba kalau tetanya di depan berarti tetanya lebih dari lebih dari X ya nggak? Lebih dari X2. Padahal katanya tetanya kalau di depan berarti tetanya kurang dari X2. Iya nggak? Katanya kan padahal teta itu lebih dari X. Sementara ini teta kurang dari X kalau tetanya di depan. Ya, paham nggak? Kalau tetanya di depan berarti tetanya kurang dari X. Padahal informasi yang diketahuinya apa? Tetanya lebih dari X. Berarti ini ya, nggak belakang sini berarti tetanya lebih dari X2, tetanya lebih dari X3, tetanya lebih dari X1. Tetanya lebih dari semua nilai X. Sesuai nggak sama ini batasnya? Sesuai nggak? Tetanya lebih dari X. Sesuai nggak? Sesuai kan? Berarti tetanya di belakang ya. Sampai tetanya di belakang, paham nggak? Terutama ini, Nar, kamu kan yang nanya, paham nggak? Paham, Kak, paham, Atau Kak. masih bingung? Paham ya? Kenapa tetanya di belakang? Karena tetanya lebih dari semua nilai X. Nih. Berarti kalau diurutin tetanya lebih paling besar ya. Gitu. Nah, berarti tandanya kan kayak gini. Iya nggak? Iya nggak? Berarti batas bawah dari teta apa? Paling dekat sama teta apa? Yang paling dekat? Yang paling dekat sama teta berarti apa? Sampel acak terbesar. Iya nggak? Yang paling dekat sama teta. Berarti tetanya apa? Berarti si teta lebih dari sama dengan sampel acak terbesar. Karena ini kan yang paling dekat dari teta itu kan sampel acak terbesar, iya nggak? Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham? Paham nggak? Dapetin kenapa tetanya lebih dari sampel acak terbesar. Paham? Paham, Kak. Yang lain. Kalau nggak paham bilang aja ya. Oh, ini ditulis nih kalau ditulis di tugas tuh kayak gini. Ini intuisinya aku hapus ya. Mau dihapus apa biarin aja? Dihapus atau biarin Kan, aja oretannya? Kak Jihat, tapi kan Mm-hmm. kalau semisal mau ngerjain di TSE, enggak di kuis gitu kan, kita kan nggak mungkin kita harus nulisin itu tuh sebenarnya dimisalin nih X2, X3, X1, X5 gitu kan. Nah itu cara buat kata-katanya tuh gimana gitu loh Kak, biar tahu ini tuh harusnya kayak gini gitu. Ya, ini aku mau buat ya. Enggak, ini maksud aku. Ini aku mau ini dibiarin aja atau aku mau hapus? Apa boleh dihapus? Biarin aja. Biarin. Nggak boleh dihapus. Oke. Nih, kata-katanya kayak gini. Bentar ya. Bentar, ini aku geser dulu ke bawah ya.
Bentar ya. Sebentar. Kata-katanya kayak gini. Karena X kurang dari sama dengan theta, maka sampel acak terkecil kurang dari theta. Iya nggak? Gini kata-katanya. Tinggal gini aja. Ya. Gitu. Oke. Paham sampai sini? Berarti batas bawahnya theta apa sampel acak terkecil ya. Berarti intervalnya tuh kayak gini. Bentar, kita gambar grafiknya dulu deh. Grafik seperti theta pangkat n, gambarnya gimana? Kalau seperti theta pangkat n, ya, gambar grafiknya tuh kayak gini, ya, nih, oke, kayak gini, kurang lebih ya, seperti theta pangkat n ya. Ya, tetanya positif kan, berarti kayak gini, kurang lebih kayak gini ya, dia turun, gitu. Udah gambar grafik. Di situ kita tentuin batasnya. Tadi batas bawah dari tetanya apa? Batas bawah sampel acak terkecil, iya nggak? Terbesar ya, iya nggak? Enggak. Berarti di sini sampel acak terbesar. Gitu ya. Berarti dia apa sih? Fungsi likelihood-nya, nilai maksimumnya terjadi ketika apa? Nilai maksimumnya di mana? Nilai maksimumnya di mana? Di sini, iya nggak? Paling tingginya kan di sini kan? Iya nggak? Ya kan, paling tingginya di sini kan maksimumnya. Terjadi ketika tetanya berapa? Terjadi ketika tetanya sama dengan sampel acak terbesar. Iya nggak? Nilai maksimumnya terjadi ketika tetanya sampel acak terbesar. Makanya MLE-nya sampel acak terbesar. Paham nggak? Atau masih bingung? Paham nggak? Apa masih bingung? Gimana? Paham nggak? Apa masih bingung? Shirley masih bingung Kak. Masih bingung di bagian mana? Di bagian mana? Bikin grafiknya Kak. Oh, bikin grafiknya. Nih, jadi ini sebenarnya harus ngotak-atik GeoGebra ya. Udah punya GeoGebra kan semuanya ya. Jadi kalau misalkan theta itu anggap X ya. GeoGebra, graphing calculator ya. Jadi kalau misalkan 1/X gitu ya. Nih, ini lihat yang X-nya positif ya. Dia kayak gini kan, sama. Kalau X kuadrat, X pangkat 2, gambarnya kayak gini. Lihat yang sahabat turun juga kan. X pangkat 3, sama juga. Turun juga. Jadi X pangkat N, gambarnya turun juga. Turun kayak gitu ya. Gitu. Atau kalau misal enggak. Gitu ya. Jadi sering-sering ini yang GeoGebra, atau alternatifnya kalian bisa plot titik ya, plot titik. Jadi misal ini theta, ini L theta, ini ya, kalian plot titik. Ketika tetanya misal 1 gitu, L tetanya berapa? Berarti 1 per, ini bayangin aja R-nya 2 ya, bayangin N-nya 2, berarti 1 ya, 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Ketika tetanya 2, setengah. Ketika tetanya 3, 2 tuh 1/4 ya. Ketika tetanya 3,
berarti 1/9 ya, dan seterusnya ya. Berarti ini plotin ketika tetanya 1, x-nya berapa? L tetanya 1. Ini misal di sini 1, tapi nanti ininya dihapus 1. Ketika tetanya 2 di sini, dia berapa? Setengah berarti di sini kan. Ketika tetanya 3, 1/9, tetanya 3 1/9, berarti di sinilah. Udah, nanti dihubungin titik-titiknya, berarti nanti dapat gambarnya kayak gini kurang lebih. Itu paham nggak cara gambarnya? Jadi di plot titik aja kayak gini ya, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Gimana? Apa masih bingung? Paham. Gitu ya. Kak, aku mau nanya deh. Itu apa namanya, sampel terbesarnya itu kenapa bisa letaknya di situ, itu tuh gimana? Karena Soalnya kan kemarin pas ini nih, lihat tetanya nih, balik lagi ke sini nih, batas bawah dari batas paling kirinya adalah apa? Paling kiri dari teta adalah sampel acak terbesar. Berarti paling kiri garis hijau ini, berarti paling kirinya ini adalah sampel acak terbesar. Gitu, paling kirinya. Lihat dari sini. Karena kan ini batas bawahnya kan sampel acak terbesar, berarti paling kirinya sampel acak terbesar. Ya. Ini kan garisnya dari sini. paham Pak. Sorry. Ini kan dari sini sampai sini kan. Bentar aku hapus ya. Ini kan garisnya dari sini ke sini kan. Iya nggak? Paling kirinya apa? Di sini kan. Nah, sesuai dengan pertidaksamaan yang ini, yang informasi yang ini, berarti paling kirinya apa? Sampel acak terbesar. Paham nggak? Paham nggak? Jadi paling kirinya sampel acak terbesar sesuai sama pertidaksamaan ini, yang ini nih. Paham nggak? Apa masih bingung? Paham, Gimana paham, nang? Pak. Paham. Gitu ya. Kalau misalkan tandanya kayak gini, misal kurang dari sama dengan sampel acak terkecil misal, berarti paling kanannya sampel acak terkecil. Berarti ini kita potong aja ya sampai sini. Bentar, ini kita potong sampai sini. Berarti paling kanannya sampel acak terkecil. Di sini sampel acak terkecil. Kalau intervalnya kayak gini. Ya. Nih. Kalau intervalnya batas atasnya sampel acak terkecil. Paham nggak? Paham nggak? Gitu. Ini kan batas atasnya sampel acak terkecil. Berarti paling ujung kanannya sampel acak terkecil. Paham? Paham Paham, nggak? Kak. Iya ya. Gitu. Adanya aku hapus lagi ya. Ini aku hapus, ini aku hapus. Ini terus dia sampai Tahingga ya, berarti nggak ada, berarti terus ke sana terus sampai Tahingga. Batas atasnya kan Tahingga. Berarti dia terus ke bawah ya, turun ke bawah. Ini namanya skalanya. Ini kan tadi kan setengah ini kan, mana tadi? Kok nggak bisa nyoret? Bentar ya, nggak bisa nyoret. Aduh. Ya, nanti setengahnya di hapus. Apa koordinatnya ya? Apa namanya, lupa tuh skalanya. Ini L theta ya. Ini ya.
gitu ya, paham? Jadi nih terus tinggal kata-kata nilai nilai maksimum maksimum L theta terjadi ketika tetanya berapa? Tetanya sama dengan sampel acak terbesar. Gitu ya. Tuh. Akibatnya MLA-nya sampel acak terbesar. Gitu ya. Paham? Paham? Ada lagi yang mau tanya? Nanya, Kak. Boleh. Berarti kalau soalnya tentang titik batas itu jawabannya ada dua, antara sampel acak terkecil sama sampel acak terbesar, atau ada yang lain, Kak? Iya, kemungkinan itu cuma dua ya. Sampel acak terkecil sama sampel acak terbesar. Iya. Kalau titik batas ya. Gitu. Betul. Ada lagi yang mau tanyain? Mau nanya yang MLE 2 parameter, Kak. Boleh. Yang mana? Pas Apa itu pesannya? Kakak ngirim video di grup tapi cuma 13 Kepotong. menit, Kak, belum sampai selesai. Iya, kayaknya kepotong gara-gara memoriku deh. Kayaknya nggak cukup itu. Jadi kepotong ya. Iya, nanya apa ya? Di bagian mananya? Di bagian parameter yang satunya lagi, Kak. Caranya sama kayak parameter sebelumnya apa beda, Kak? Sama, Pak. Caranya sama ya. Caranya sama. Berarti bedanya di LAN-nya aja, Kak. Bedanya kan fungsi likelihood-nya sama. Bedanya di turunannya. Itu diturunin parsial, turunan parsial tahu kan? Tahu, Kak. Jadi ya, yang udah aku kerjain itu yang di video apa ya? Yang mu ya. Yang sigma-nya belum ya. Ya itu diturunin berarti terhadap sigma. Kalau MLE dari sigma berarti diturunin terhadap sigma ya. Gitu, turunan parsial terhadap sigma, nanti cari sigmanya. Mirip sama nyari mu, MLE dari mu. Ya. Caranya sama, tapi bedanya dituruninnya terhadap sigma. Terus nanti yang dicari sigmanya ya. Sigma sama dengan apa? Gitu. Kalau misalkan ya gitu ya. Ada lagi mau tanyain? Buat nentuin unbiased estimatornya itu aku lupa, Kak, caranya. Bias sama tak bias. Itu bentar, aku batuk. Aku minum dulu ya. Buat nentuin bias tak bias, kamu cari ekspektasinya. Tinggal cari ekspektasinya. Jadi cari ekspektasi dari tau tetanya. Ekspektasi dari T-nya. Ya, sorry. Ekspektasi dari T-nya. T itu parameter apa estimatornya ya. Kalau estimatornya misal X bar ya udah T-nya X bar. Gitu, cari ekspektasinya. Nah, kalau dia sama dengan parameternya,
Gini, kalau dia sama dengan parameternya berarti dia tak bias. Kalau dia tidak sama dengan parameternya dia bias. Ya, contoh misal kayak gini. Contoh misal X-nya distribusinya X P theta. Theta nih, gitu ya. MLE-nya apa? MLE dari theta. Aduh, nempel ini kenapa ya nempel? Error ya. MLE dari tetanya kan X bar, bisa dicari sendiri ya. Gini. Terus kita mau nyelidikin, ini misalkan T-nya ya, ini T-nya. Kita mau nyelidikin T-nya itu bias atau bias. Berarti jadi ekspektasi dari T berarti sama dengan apa? Ekspektasi dari X bar ya. Ini ya. Gitu. Terus pakai sifat ini ekspektasi dari X bar adalah sama dengan ekspektasi dari X. Nah, ekspektasi dari X apa? X kan X P theta, ekspektasinya apa? Theta ya. Sama dengan theta. Nah, parameternya apa? Parameter yang mau diestimasi parameternya apa? Theta kan? Ya. Maka si theta bias karena ekspektasinya sama dengan parameternya. Maka dia tak bias. Ya. Jadi tak bias. Jadi tinggal dicari ekspektasinya ya. Kalau sama dengan parameternya berarti dia tak bias. Kalau tidak sama berarti dia bias. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Ada yang mau tanyain? Terus apa lagi yang mau tanyain? Kak, kan kalau semisal itu tuh titik batas ya, berarti kan MLE-nya antara sampel acak terkecil sama sampel acak besar kan? Nah, gimana ya? Buat bias tak bias itu kan dengan MLE. Nah, cara kita dapetinnya tuh gimana gitu loh? Oh, ini kan misalkan yang tadi ini kan ekspektasi dari T-nya adalah tadi T-nya apa? Sampel acak terbesar ya. Ya, ya kan? Maksudnya gini kan. Nah, ini kan tadi MLE-nya yang soal yang tadi kan sampel acak terbesar kan? Ya nggak? Ya kan? Berarti kayak gini kan buat nyari apa bias tak bias. Nah, terus berarti kamu cari dulu distribusi dari sampel acak terbesarnya berapa ya? Kamu cari distribusi dari sampel acak terbesarnya. Nah, kalau sampel acak terbesar sama sampel acak terkecil itu buat nyari distribusinya itu pakai teknik CDF. Ya, pakai teknik CDF. Cari distribusinya dulu kalau ini. Ya, kalau ini distribusi dari ini gitu. Ya. Ini mau aku tunjukin nggak nyari distribusinya? Atau udah paham? Mau, Kak. Ya udah nih. Sampel acak terbesar ya, pakai teknik CDF nih, perhatiin caranya. Jadi pakai definisi CDF ya. Jadi kita misalkan dulu Y-nya, misal Y itu sampel acak terbesar. Nih. Tapi ini agak panjang ya. Ini agak panjang nih. Cara nyarinya ini panjang nih, lumayan. Ya kan? Nah, berarti pakai definisi CDF. Berarti peluang Y besar kurang dari sama dengan Y kecil. Definisi CDF. Ya kan? Berarti sama dengan apa? Nah, kalau misalkan sampel acak terbesar ini nggak langsung aja ya. Langsung Y-nya diubah jadi sampel acak terbesar berarti maksimum ya. Maksimum dari apa? X1 sampai Xn ya. Namanya sampel acak terbesar berarti dia harus paling tinggi. Harus maksimum. X2 sampai Xn kan. Xn. Gitu ya.
Ini ya, itu. Ini harus lebih kurang dari sama dengan Y kan. Ya, jadi kalau sampel acak terbesar kayak gini. Kalau sampel acak terkecil itu dijadiin 1 min dulu. Di step ini dijadiin 1 min peluang. Tandanya harus lebih dari ya. Jadi kalau misal sampel acak terkecil tuh kayak gini. 1 dikurang peluang berarti minimum, ini berarti Y dulu ya. Y lebih dari sama dengan Y kecil gini. Ya, nanti Y-nya diganti dengan minimum. Dijadiin 1 min ya. Kalau misalkan yang maksimum langsung. Paham? Paham ya? Paham nggak sampai sini? Gitu ya. Habis itu. Nah, ini kita ilustrasikan. Nah, kita ilustrasikan ya biar dapat, biar nangkep konsepnya. Ini kita ilustrasikan. Misal kita punya sampel nih ya. Punya sampel sebanyak N nih. Ya kan? Ini punya sampel sebanyak N. Nah, nilai maksimumnya ini diurutin ya, diurutin. Berarti nilai maksimumnya di paling sini kan, paling kanan, iya nggak? Iya nggak? Terbesar ya. Misal diurutin dari kecil sampai terbesar. Waduh, mana? Terbesar kayak begini. Nah, Y-nya katanya si Y ini lebih dari nilai maksimum. Kalau lebih dari maksimum, Y-nya ada di mana? Di depan, di sini, apa di mana? Apa di belakang? Y-nya ada di mana? Y-nya ada di mana? Ayo. Y-nya ada di mana? Belakang Kak. Di belakang ya. Kenapa di belakang? Karena Y-nya itu lebih dari sampel acak terbesar. Berarti Y-nya paling besar ya. Kalau diurutkan. Y-nya berarti di belakang. Kalau Y-nya di belakang. Kalau Y-nya di belakang berarti Y-nya lebih besar dari semua nilai X. Iya nggak? Berarti Y-nya lebih besar atau dari semua nilai X. Atau X-nya lebih kecil ya. Sama aja. Berarti X-nya lebih kecil dari Y ya. Semua nilai X berarti X1 lebih kecil dari Y. X2 lebih dari Y, lebih kecil dari Y, sampai Xn lebih kecil dari Y. Gitu ya. Oke? Paham nggak? Paham nggak? Sampai sini. Ya, ilustrasinya. Habis itu kita pakai sifat independen ya. Karena kan sampel acak itu independen. Pakai sifat independen ini bisa dipecah jadi peluang X1 kurang dari sama dengan Y dikali peluang X2 kurang dari sama dengan Y sampai peluang Xn kurang dari sama dengan Y. Peluang Xn kurang dari sama dengan Y. Gini ya. Gitu ya. Oke, ini pakai sifat independen. Terus, selain independen, sampel acak juga bersifat apa? Bersifat identik. Berarti ini sama dengan apa? Kalau identik, ini X1, X2, sampai Xn kita anggap sama, kita anggap X saja. Berarti yang ini peluang X kurang dari Y, ini peluang X kurang dari Y, ini peluang X kurang dari Y. Berarti kan ini kan semuanya sama kan, berarti jadi pangkat N kalau dikalikan kan. Ini enggak? Kalau dikalikan jadi pangkat N kan. Berarti jadi peluang X kurang dari Y pangkat N. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Gimana?
Gimana? Aman? Aman Nar? Atau yang lain? Gimana? Benar apa jangan-jangan aku keluar? Enggak kan? Aman. Oke, habis itu nah kita cari nilai peluangnya. Mencari nilai peluang itu pakai integral. Ya, berarti integral ini. Nah, PDF-nya apa? Seper theta ya, tadi PDF-nya. dx. Jadi integral dari PDF dx. Batasnya, batas dari x-nya dari berapa sampai berapa? Batas atas dari x-nya berapa? Y. Iya nggak, batas atas dari x-nya. Berarti ini jadi batas integral. Ini jadi batas Y. Terus batas bawahnya berapa? Batas bawahnya berapa? 0. Iya nggak? Karena kenapa batas bawahnya 0? Karena dari soalnya x-nya batas bawah dari x adalah 0. Ya, berarti batas bawah integralnya 0 dari soal ya, dari PDF soalnya. Udah tinggal diintegralin. Pangkat n diintegralin terhadap x. Berarti apa? Integral ini langsung diintegralin ya. Konstanta diintegralin jadi apa? X per theta ya. Batasnya dari 0 sampai y. Ya, angkat substitusin batas atas dikurang batas bawah. Jadi y dikurang y per theta dikurang 0 angkat n. Berarti ini jadi apa? Y pangkat n per theta pangkat n ya. Benar nggak? Benar kan? Iya nggak? Udah, ini CDF-nya. Buat nyari PDF-nya berarti diapain? Diturunin sampai nyari CDF dulu, paham nggak? Paham nggak? Ada yang tanya nggak? Sampai nyari CDF. Paham semua nih? Oke. Dari ini kok nggak bisa? Aduh. Nanti kalau misalnya bateraiku tinggal 5 ya, ini bateraiku tinggal. Ingetin ya, buat ngecas. Nah ini berarti cari PDF-nya. Berarti diturunan terhadap Y. PDF itu adalah turunan dari CDF. Ya, bentar, notasinya kayak gini ya. Berarti PDF-nya adalah f x titik koma y f y titik koma theta berarti sama dengan apa? Turunannya ya, berarti d per dy dari y pangkat n per theta pangkat n. Berarti sama dengan apa? N y pangkat n min 1 per d theta bertheta ya, pangkat n. Ini PDF-nya ya. Nah sekarang kita nentuin nilai y-nya. Tadi y itu apa? Sampel acak terbesar, iya nggak? Ya berarti ini y-nya itu batas dari y-nya, bentar. Aku mikir dulu. Berarti batas dari y-nya, karena sampel acak terbesar itu berarti batas y-nya itu 0 sampai theta. Iya nggak? Paham nggak yang ini? Kenapa 0 sampai theta? Karena ini
X itu kan di antara 0 sampai theta ya, di antara 0 sampai theta nih. Ya nggak, X itu. Ya kan? Kalau X-nya di antara 0 sampai theta, berarti sampel acak terbesar ada di sini. Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Sampel acak terbesar itu kan X. Berarti ada di antara 0 sampai theta. Gitu. Jadi batas Y-nya ini. Gitu. Ya udah, ini distribusinya. Berarti buat nyari ekspektasinya pakai integral ini. Ini kita nggak tahu kan ini distribusi apa. Ya kan? Kalau kita tahu distribusinya apa, kita bisa langsung. Tapi ini kan kita nggak tahu distribusinya apa, berarti buat nyari ekspektasinya pakai integral. Berarti ekspektasi dari sampel acak terbesar berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan ini Y ya, sampel acak terbesar ini kita ganti dengan Y. Tadi kan kita misalin sampel acak terbesarnya Y kan. Berarti ekspektasi dari Y. Ini ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari Y. Gini. Nah, cara ngitung ekspektasi gimana? Integral batas Y-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai theta. Terus yang ini adalah ngikutin yang ini. Berarti ini Y kan? Ya nggak? Y dikali PDF-nya. PDF dari Y apa? Yang tadi kita dapat. N dikali Y pangkat N-1. Ya nggak? Dibagi theta pangkat N. Ya kan? Ya. Dikali D Y. Gitu. Terus sampai sini paham nggak? Buat ngebentuk integralnya. Paham nggak? Ya. Paham ya? Jadi diintegralin, disederhanain dulu ya. Jadi ini n per theta-nya bisa keluar dari integral. Jadi integral dari 0 sampai theta. Ini jadi y pangkat n ya. Y pangkat n-1 dikali y. Kan y pangkat n. dy. Ini theta pangkat n ya. Ini theta pangkat n. Ini pangkat n. Sama dengan. Jadi bentar. Ini susah nulis pangkat n-nya. Sama dengan n per theta pangkat n. Terus ini jadi y pangkat n plus 1 ya. Per n plus 1. 0 sampai theta ya. Gitu. Terus sama dengan apa? N per theta pangkat n. Substitusin batas atas dikurang batas bawah. Berarti jadi theta pangkat n plus 1 per n plus 1. Ya nggak? Dikurang 0. Ya nggak, substitusin batas bawahnya 0 kan? Ini jadi apa? Ini jadi n per n plus 1. Ini theta pangkat. Ini jadi theta ya. Ini kan coret-coret kan? Coret-coret. Iya nggak? Jadi sama dengan theta. Ini berarti bias atau tak bias? Ini hasil akhirnya. Hasil ekspektasinya. Bias atau tak bias? Kalau kayak gini. Bias atau tak bias? Ayo. Bias nggak sih, Kak? Iya, bias. Karena tidak sama dengan parameternya theta kan. Bias. Gitu cara nyarinya. Gitu. Bias. Paham nggak? Jadi kalau misalkan ini
Kalau kayak begini ekspektasi dari ini, berarti kita cari dulu distribusinya apa. Ya, kalau sampel acak terbesar sama sampel acak terkecil pakai teknik CDF. Ya. Cari sampai dapat PDF-nya. Terus kalau misalkan udah dapat PDF-nya kita nggak tahu distribusinya apa, berarti nyari ekspektasinya pakai integral kayak gini. Ya, integral dari Y itu sesuai sama yang ini. Kalau di sininya Y kuadrat, berarti di sini Y kuadrat ngikut. Yang ini adalah PDF-nya. PDF dari apa? Dari Y ya. Mana Y-nya itu tadi sampel acak terbesar. Itu, paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham? Atau ada yang masih bingung? Kak, itu baterainya udah 4%, Kak. Oh iya. Aduh. Ini mana sih? Bentar. Atas di mana ya? Ada colokan nggak ya di sini? Ya colokannya tinggi. Mana ya? Sebentar cari colokan dulu. Colokannya tinggi. Di depan deh. Ya. Apanya? Apanya? Enggak, ini ituan aku. Oh, privat. Bukan. Apa? Adalah itu apa? Kayak pacar aku. Itu apa, dia mau ujian. Oh. Masih kuliah. Oh, kira tuh siswa mana itu? Maaf ya, aku kan nggak boleh les privat, jadi aku bilangnya pacar aku. Ya, ini apa, aku di sini apa, aku kan ini kerja di bimbel. Kalau di bimbel tuh nggak boleh buka les privat sebenarnya. Sebentar ya. Ini nggak bisa ditolak. Aduh. Ya. Aduh. Aduh, ini aku ketahuan. Aduh, udah deh, lanjut ya. Ini bentar. Ini kalau misal, bentar aku kecilin deh ya. Takut ketahuan. Suaraku kedengeran kan? Kedengeran nggak? Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Dah, lanjut. Terus apa lagi? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Mau nanya, Kak, Iya. kalau ada dua parameter berarti dua-duanya dicek apakah dia bias apa enggak. Iya betul. Dua-duanya dicek.
Jadi satu-satu ya. Misal MLE dari mu dicek dia bias atau tak bias. Terus MLE dari sigma dia bias atau tak bias. Tapi tergantung soalnya sih. Kalau misalkan soalnya itu apa? Bentuk selidiki apakah estimator tak bias mu sorry aku ulang. Bisa pertanyaannya selidiki apakah mu merupakan estimator tak bias. Berarti yang dicek itu mu-nya aja. Ya. Tergantung pertanyaannya juga sih. Ya. Kalau ada keterangan kayak gitu berarti dicek dua-duanya. Ada lagi mau tanya? Ada lagi mau tanya? Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanya yang masih bingung? Suaraku kedengeran kan? Oh, ini sebenarnya lagi sih. Oh iya. Ada lagi? Atau enggak ini aku pulang dulu deh ya. Gimana? Paling Ya boleh Kak. Kakak udah diusir kan Kak? Kakak udah diusir kan, udah ditanyain kapan pulang. Iya. Ini paling aku sampainya jam 11. Sampai sini dulu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi nanti bisa kita lanjut jam 11 ya. Ini aku 1 jaman dari rumahku jaraknya. Ya. Oke. Makasih banyak Ini ya aku Kak. ya. Iya, sama-sama.